Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, detik ini, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengaruniakan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang sangat besar adalah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah panjang umur dan juga diberikan kenikmatan berupa kesehatan zahir dan batin, dan nikmat-nikmat yang lainnya juga tentunya yang sangat banyak jumlahnya, yang kita sendiri tidak tahu berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita karena itu saking banyaknya. Yang alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan itu semua sehingga Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan salah satu bulan yang sangat agung, merupakan sayyidus syuhur. Kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Yang saat ini kita sudah berada pada hari yang pertama di dalam bulan Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Ya, saat ini kita berada pada hari pertama di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu memohon kepada Allah supaya diberikan bimbingan kita oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini, serta melakukan ibadah-ibadah yang lain juga tentunya. Dan wabil khusus kita mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini sampai tuntas nantinya sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Yang kita saat ini berada di hari pertama di dalam bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita sebagai hamba Allah, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim ketika kedatangan tamu agung ini. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai hamba Allah, sebagai orang muslim ketika kedatangan tamu mulia ini. Bagaimana seharusnya kita menyambut bulan mulia ini, bulan yang agung ini. Ya, paling tidak ketika kedatangan bulan suci Ramadan ini ada 3 kelompok atau 3 macam ataupun 3 golongan manusia ketika menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Golongan yang pertama ialah orang yang ketika datang bulan suci Ramadan seperti saat ini, mereka merasa khawatir, mereka merasa sedih, mereka merasa susah dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena mereka seperti diibaratkan seperti orang yang mau mati kala mengingat segala kesenangan dan aktivitas duniawi mereka akan segera sirna. Tidak bisa lagi menikmati, mungkin di selain bulan Ramadan mereka akan menikmati hidangan makanan yang sangat lezat di siang hari. Akan tetapi ketika bulan Ramadan datang, mereka harus meninggalkan itu semua di siang hari. Ya, kemudian selain meninggalkan makanan yang lezat, makanan yang enak, mereka juga harus bisa menahan haus di siang hari. Apalagi saat ini yang cuacanya sangat panas sekali. Orang yang seperti ini merasa susah, merasa khawatir ketika kedatangan bulan suci Ramadan seperti ini. Ya, harus meninggalkan makan di siang hari yang mereka sudah terbiasa dimakan di siang hari. Harus meninggalkan itu. Mereka juga harus meninggalkan minum-minuman yang sangat mereka sukai untuk diminum di siang hari. Sehingga mereka ketika datang bulan Ramadan, mereka akan bersedih, mereka akan susah, mereka akan khawatir karena harus meninggalkan itu semua pada siang hari. Ya, mereka
Mereka itu sangat merasa sedih dengan datangnya bulan Ramadan ini. Yang terbayang oleh mereka adalah mereka akan merasa kehausan, mereka akan merasa lapar, tak bisa lagi bebas sesuka hati untuk berbuat ini dan itu. Mereka menjadi khawatir terkadang terhadap pekerjaan yang mereka usahakan selama ini. Mungkin mereka akan menganggapnya akan menjadi terganggu dan tidak bisa maksimal dengan datangnya bulan suci Ramadan seperti saat ini. Maka inilah golongan orang yang paling merugi di antara seluruh umat manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang pertama ini, yaitu orang yang bersedih, orang yang khawatir, orang yang susah dengan datangnya bulan suci Ramadan seperti ini. Bulan Ramadan seperti saat ini seharusnya menjadi bulan pendulang banyaknya pahala. Bulan yang seharusnya menjadi pencuci terhadap dosa-dosa dan jiwa yang kelam selama ini, selama 11 bulan kita lewati. Justru menjadi momok yang begitu mengkhawatirkan bagi golongan yang pertama ini. Sungguh kita merugi jikalau di hati kita ada terbesit perasaan dan pikiran seperti ini. Kita akan menjadi orang yang sangat rugi kalau di hati kita, di diri kita, pada diri kita, di dalam hati kita ada perasaan sedih, ada perasaan susah ketika bulan Ramadan itu datang. Ya, jadi ini golongan yang sangat rugi nih, golongan yang pertama. Orang yang merasa sedih, merasa susah ketika bulan suci Ramadan datang. Ini golongan yang pertama. Orang yang merasa sedih, susah ketika datang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang pertama ini. Karena golongan pertama inilah orang yang sangat rugi. Kemudian golongan kedua, orang yang menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Golongan yang kedua ini adalah golongan atau orang yang biasa-biasa saja. Ketika bulan suci Ramadan ini datang, mereka itu tidak tahu dengan keberadaan bulan Ramadan. Tidak tahu bahwa Ramadan ini sudah datang. Bahwa Ramadan ini telah tiba. Mereka tidak peduli sama sekali untuk mempersiapkan kesibukan di bulan Ramadan. Sebaliknya, mereka malah sibuk hanya untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang sementara. Mereka hanya sibuk, mohon maaf sekali, hanya untuk menyiapkan persiapan ketika menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ya, mereka hanya sibuk untuk membeli baju baru, membeli pakaian baru. Ini aja yang mereka pikirkan ketika Ramadan ini sudah datang. Ketika bulan Ramadan sudah tiba seperti saat ini. Hanya sibuk memikirkan, oh ntar sore kalau sudah azan maghrib apa menu yang harus kita persiapkan untuk berbuka puasa. Ketika Ramadan akan berakhir, mereka cuma sibuk apa yang harus dipersiapkan ketika Idul Fitri itu datang. Ketika Idul Fitri itu tiba. Sementara mereka lupa terhadap esensi utama dari bulan suci Ramadan ini. Sehingga tanpa sadar mereka pun akan melupakan bulan suci Ramadan ini. Mereka sebenarnya tidak benci, tidak pula senang dengan adanya bulan Ramadan ini. Mereka hanya menjadikan bulan Ramadan layaknya 11 bulan lainnya yang datang dan pergi begitu saja. Maka merugilah golongan ini, golongan yang kedua ini, mereka melupakan keagungan bulan Ramadan ini. Mereka lupa dengan maghfirah yang begitu luas yang diberikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini.
Maka bagaimana mungkin keagungan itu mau mengingat dan menghampiri mereka sementara mereka melupakannya. Inilah golongan orang yang kedua ketika mendatangi, ketika mereka diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Yaitu mereka menganggap bulan suci Ramadan ini sama saja dengan 11 bulan yang lainnya. Artinya Ramadan datang dan pergi begitu saja tanpa berarti sedikit pun bagi mereka. Dan golongan yang kedua ini pun mereka termasuk orang yang rugi. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari bulan Ramadan yang mereka jalani. Mereka tidak mendapatkan keagungan ataupun keutamaan serta keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Ramadan hanya datang dan pergi begitu saja tanpa membekas sedikit pun pada mereka. Golongan yang kedua ini pun termasuk rugi mereka. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, ketika menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Golongan yang ketiga ini adalah golongan manusia, golongan orang-orang yang sangat rindu. Mereka golongan yang ketiga ini begitu rindu dengan bulan Ramadan. Mereka sangat begitu merindukan kedatangan bulan suci Ramadan ini. 3 bahkan 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, mereka sudah terngiang-ngiang dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Bahkan mereka semakin sibuk di hari-hari menjelang bulan suci Ramadan. Sibuk untuk mempersiapkan segala hal agar mereka siap dikala Ramadan nantinya tiba. Yang saat ini, hari ini, di hari pertama di bulan Ramadan benar-benar tiba. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat ampunan, di dalamnya terdapat maghfirah, di dalamnya terdapat barakah, di dalamnya terdapat rahmat Allah, di dalamnya terdapat pengampunan, pembebasan dari siksa api neraka. Inilah orang yang merindukan datangnya bulan suci Ramadan ini. Bahkan saking rindunya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, mereka golongan ketiga ini yang merindukan Ramadan, mereka sudah berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya golongan orang yang ketiga ini ketika sudah memasuki bulan Rajab, mereka akan berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdoa dengan doa yang mungkin kita juga sering baca doa ini, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di dalam bulan suci Rajab, bulan Rajab yang sudah kita lewati. Wa Sya'ban, dan berkahilah ya Allah kami di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga sudah pergi meninggalkan kita. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah ya Allah kami kepada bulan suci Ramadan yang alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga hari ini kita benar-benar diberikan kesempatan bertemu, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Begitu gembira, itulah yang menggambarkan suasana hati mereka yang dipenuhi iman dan kerinduan akan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Target-target besar pun telah mereka susun untuk menjadi insan Ramadan yang sesungguhnya.
tidak ada kesedihan bagi mereka melainkan kesedihan atas dosa-dosa, dan kesedihan akan ditinggal pergi oleh bulan suci Ramadan itu nantinya ketika Ramadan sudah berakhir. Mereka faham betul, mereka benar-benar mengerti akan tidak adanya bulan lain yang melebihi keagungan bulan suci Ramadan ini. Inilah golongan yang dirindukan oleh Ramadan dan dirindukan oleh surga. Makanya salah satu orang, golongan yang dirindukan oleh surga yaitu orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini, yaitu orang yang rindu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang akan diperoleh bagi orang yang rindu akan datangnya bulan suci Ramadan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron, kata Rasulullah. Ya, man fariha, barang siapa yang bergembira, kata Rasulullah, barang siapa yang senang bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niron, kata Rasulullah. Maka Allah akan haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan orang yang ketiga ini, yaitu orang yang sangat rindu, orang yang sangat ingin sekali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin.